Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasedonyo di mana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih dalam kondisi negara yang masih tetap dalam pandemi COVID. Kini ko ada pula berita jenis virus yang baru, sehingga kita sebagai pengusaha, kita pedagang, usaha rumah makan, usaha yang sana kita jalani semakin banyak tantangannya, semakin banyak rintangannya. Penjualan beserta omset nalah menurun, pembelian semakin berkurang. Untuk video kali ini, ambo masih membahas soal online kuliner, online usaha kuliner, di mana akan mencoba membahas aplikasi GoFood, di mana aplikasi pesanan yang dikeluarkan oleh perusahaan Gojek, yang pada umumnya di sana kita lah mendaftar sebagai merchant Gojek iko. Namun di akhir-akhir ko banyak keluhan karena lah banyaknya persaingan di online tu juga, sehingga banyak keluhan berkurangnya orderan yang masuk dari aplikasi GoFood tersebut. Namun dalam hal itu tentu kita harus selalu berupaya mengoptimalkan penjualan kita agar omset selalu sesuai yang kita harapkan. Di antara beberapa tips yang sebetulnya mendasar perlu kita kembali perhatian kepada aplikasi GoFood. Baik dan sana kesedonya, dalam peningkatan pendapatan penjualan online kita khususnya di GoFood, ada beberapa tips yang harus kita perhatikan dari akun online GoFood kita tersebut. Yang pertama sekali, soal nama usaha kita yang kita daftarkan di aplikasi tersebut. Amat bantu. Iko sangat berhubungan dengan pencarian, kata pencarian pada dunia online yang akan menuju sasaran pencarian tersebut. Dalam memberi nama usaha kita yang kita daftarkan atau yang telah terdaftar tersebut, mungkin nama yang kita daftarkan itu bukan nama yang umum dalam pencarian di dunia internet. Bisa jadi karena kita memberi nama di offline itu nama unik, semisal nama usaha kita Minang Corner, atau mungkin yang umum Warung Bunda atau Warung Bundo. Itu merupakan pencarian yang tidak tepat di dalam dunia online. Karena kalau di dunia online itu pencarian orang yang akan memesan makanan itu lebih cenderung lebih fokus kepada produk yang ingin mereka pesan, seperti ayam geprek atau nasi goreng atau sate. Makanya perhatikanlah dosa nak sedunia, orang usaha-usaha yang
karakter terhadap produk, artinya namanya adalah mengarah ke produk yang dijual. Itu di dunia online lebih tinggi penjualannya dibanding kita yang memberi nama yang menunjuk ke kedai kita sendiri. Semisal nasi goreng, walaupun di belakangnya ada namanya nasi goreng Pak Fitri atau nasi goreng kaya rasa, tapi dalam pencarian konsumen adalah ada kata nasi gorengnya. Baik tujuh misalnya sate Padang Pondok Salero, itu juga menuju terhadap produk yang digalih langsung. Baik tujuh kalau mungkin kita rumah makan Padang, namanya misalnya rumah makan Bundo Menanti, alangkah baiknya kalau kita tambahkan di mukonya nasi Padang Bundo Menanti. Itu akan membantu akun kita ditampilkan di saat pencarian nasi Padang, karena kata nasi Padang merupakan kata pencarian yang dipakai calon konsumen di saat akan memesan nasi Padang. Jadi orang tidak akan mencari Bundo Menantinya, orang tidak akan mencari Putra Sayonya, tapi yang dicari orang adalah nasi Padangnya. Sehingga kalau nama dari usaha kita itu ya kata nasi Padang sebelum Bundo Menantinya atau sebelum Putra Sayonya, itu akan menampilkan resto kita di pencarian calon konsumen. Jadi mari kembali kita nak perhatikan dalam penamaan usaha yang didaftarkan di aplikasi GoFood tersebut. Terkadang kan kita acok memakai nama-nama yang unik, seakan-akan tren, seakan-akan mungkin lebih menjual, tapi di bidang online ko kita lebih rancak memberi nama ke produk yang kita jual, sehingga dalam pencarian konsumen usaha kita tampilkan dalam pencarian, sehingga peluang kita untuk mendapatkan orderan lebih banyak. Selanjutnya itu yang pertama, harus pastikan kembali usaha yang kita daftarkan. Sekiranya tidak ada kata pencarian yang mau kasih di atas tadi, tambahin aja nama itu di mukonya, tidak masalah bagi itu, karena di Gobis juga gampang dalam perubahan nama atau penambahan nama tersebut. Tips yang kedua atau selanjutnya adalah memberikan rasa aman kepada konsumen bahwa produk yang kita jual atau makanan atau menu yang kita jual terbebas dari risiko penularan kuman atau penyakit atau higienis dan berasiah. Karena di saat pandemi kok sangat banyak psikologis konsumen yang sangat takut akan, sangat khawatir akan kehigienisan makanan. Terkadang malah dengan driver itu sendiri, dengan abang ojol itu sendiri, kadang konsumen tidak muah untuk bertamu atau sobok langsung. Terkadang konsumen itu berpesan kepada driver gantungan saja di pagar atau letakkan saja di pintu. Begitulah takutnya konsumen pada zaman kini. Untuk itu makanya kemasan makanan kita harus sangat kita perhatikan. Kapan perlu ada segel makanan sehingga terlihat aman, membuat
ada ketenangan bagi konsumen dalam memesan makanan gitu. Dalam hal kemasan kalau tidak salah Gojek pun mengirim segel-segel yang berbentuk dari isolasi yang berlogokan GoFood untuk memberi kenyamanan bagi calon konsumen dalam memesan makanan terhadap itu. Jadi bagi resto-resto yang belum dapat segel dari Gojek, dari GoFood, silakan dipertanyakan ke GoFoodnya. Mungkin saja alah dikirim atau enggak sampai. Itu penting sekali zaman gini kok, perhatikan kemasan makanan kita, jangan asal bungkus saja. Tampilkan kemasan yang aman bagi konsumen. Selanjutnya yang ketiga, selain usaha-usaha yang ala umum dosa nak kita jalani di perantauan maupun di kampung, misalnya menggalih nasi padang, menggalih sate padang, atau menggalih masakan-masakan yang lah dimasak. Namun peluang dengan aplikasi GoFood atau pesanan Tako bisa juga di sana, khususnya ibu-ibu yang mungkin di rumah saja bisa menjadikan usaha sambilan dengan mencari banyaknya peluang-peluang seperti peluang makanan-makanan frozen food, yaitu makanan yang siap, makanan yang alun masak tapi namun dengan mudah nantinya tinggal digoreng oleh calon konsumen. Itu yang disebut frozen food. Itu merupakan peluang yang rancak dulu bagi khususnya ibu-ibu di rumahan yang tidak ada usaha, tapi bisa menjadi peluang sehingga bisa membantu dalam ekonomi keluarga. Jadi dengan adanya aplikasi GoFood atau aplikasi online ibu-ibu yang di rumah saja sambil mengasuh anak, sambil menjaga rumah, bisa menjadikan peluang bisnis untuk menambah ekonomi keluarga. Bisa dengan menjual frozen food sehingga tidak perlu ibu-ibu untuk memasaknya, tinggal beli dari agen frozen food tersebut dan jual kembali. Iko pada saya kini mungkin kita harus lebih memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada dalam keluarga kita agar ekonomi keluarga kita tetap berjalan dengan baik, sehingga dengan kesulitan dalam usaha mungkin kepala keluarga akan terbantu dengan adanya usaha-usaha sampingan di rumah yang bisa mendukung, mungkin bisa untuk uang harian bisa didapat dari usaha-usaha seperti itu. Mari kita maksimalkan teknologi itu untuk kemajuan ekonomi keluarga kita. Mari kita pelajari, kita maksimalkan, karena banyak usaha-usaha rumahan yang bermain dengan aplikasi online sukses dan malah memiliki omset yang maksimal pendapatan mereka. Selanjutnya yang keempat, yang paling penting adalah selalu bersyukur atas apa yang kita alami, atas apa yang kita jalani, atas apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kata Ustadz,
kita harus rela dengan keadaan, kita harus ridho akan takdir yang sedang berjalan, baik takdir terhadap bumi kita, baik takdir terhadap bangsa kita, baik takdir akan kehidupan kita sendiri. Selalu bersyukur, dan mari kita jadikan sabar dan sholat sebagai perisai dari dalam menghadapi kehidupan nan sulit saya kini ko. Mungkin itu yang bisa ambo sampaikan di video kali ko. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dari video ko bisa bernilai manfaat, bisa menjadikan perubahan-perubahan yang baik akan usaha online dan sanak keserunya. Selalu ambo ingatkan kepada dosana supaya bisa selalu eksis di dunia usaha. Mari tarikh mempelajari perkembangan teknologi semampu kita, sebisa kita, sehingga kita bisa tarikh bertahan dan sukses dalam usaha, khususnya usaha kuliner, yang mana merupakan kita orang Minang terkenal dengan usaha rumah makan Padangnya, yang merupakan usaha tertua di bidang kuliner di tanah air gitu kok, di Indonesia kok. Semoga sukses selalu. Mari kita sesama kita dalam berusaha, bersayang kita mari, tapi bermusuhan jangan. Bersayang untuk melakukan pelayanan terbaik, bersayang untuk memberikan produk terbaik kepada konsumen, tapi kita tidak boleh saling bermusuhan antara kita. Kita tetap saling mendoakan, saling mendukung antara kita sesama perantau dari ranah Minang. Demikian dulu dari ambo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.